Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku yang ngebawain cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Nah guys, jadi di episode kali ini aku akan ngebawain satu judul cerita yang berjudul Rumah Angker Temanku. Nah, semoga kalian suka dengan videonya dan semoga kalian suka dengan ceritanya. Tapi jangan lupa, kalau kalian suka dengan video dan ceritanya, jangan lupa di like, share, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk bikin-bikin videonya dan biar aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Dan juga untuk kalian yang punya cerita-cerita yang berkaitan dengan horor dan mistis, kalian mau cerita dan kalian mau berbagi ke aku, nah boleh banget nih. Jadi kalau kalian mau berbagi ke aku, kalian tinggal DM ke Instagram aku bayu_dewanto308. Nanti cerita kalian akan aku ceritakan dan aku share ke teman-teman semua di sini. Oke guys, kita masuk ke alur ceritanya, jangan berlama-lama, cekidot. Oke guys, jadi judul cerita kali ini adalah Rumah Angker Temanku. Nah, jadi si pemilik cerita ini kita sebut aja si Akma ya guys ya. Nah, jadi cerita ini tuh diceritakan oleh si Akma sekitar kurang lebih dari 10 tahun yang lalu, mungkin 10 sampai 13 tahun yang lalu ya guys. Nah, tepatnya waktu si Akma masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Nah, jadi pada saat itu tuh ceritanya si Akma ini lagi libur kurang lebih sekitar 1 mingguan ya guys. Karena waktu itu tuh baru habis selesai ujian. Nah, jadi ceritanya hari itu tuh si Akma tuh sore hari dia lagi duduk sendirian nih guys di halaman rumahnya. Dan tiba-tiba ada yang negur dia. Nah, jadi yang negur dia ini tetangga sekaligus sepupunya si Akma sendiri. Jadi sepupunya si Akma ini kita sebut aja si Udin ya guys. Nah, jadi yang negur si Akma ini adalah si Udin. Nah, si Udin ini akhirnya nanya ke si Akma, "Mak, liburan kemana loh?" gitu kan. Nah, dijawab dong sama si Akma, "Nggak kemana-mana nih gue," gitu kan. Nah, akhirnya terjadilah di situ obrolan basa-basi antara mereka, antara si Akma dan si Udin ini. Dan akhirnya ceritanya si Udin ini ngajak si Akma untuk nginep ke rumah teman mereka. Cuma rumahnya yang berada di suatu desa gitu. Jadi si pemilik rumah ini kita sebut aja si Yuda ya guys. Nah, jadi si Yuda ini neneknya rumahnya ada di suatu desa gitu. Nah, bukan rumah orang tuanya guys. Jadi kalau rumah orang tuanya sih masih satu kota gitu kan, masih tetanggaan malah sama si Akma dan si Udin ini gitu kan. Nah, jadi singkat cerita si Udin ini ngajak si Akma untuk nginep di rumah neneknya si Yuda gitu kan. Nah, awalnya si Akma ini sempet bingung dan bahkan sempet nolak gitu. Cuma karena si Udin ini maksa ke si Akma dan si Udin ini ngeyakinin bahwa ada 3 anak lagi yang akan ikut gabung sama mereka, si Akma pun akhirnya setuju untuk ikut sama si Udin nginep di rumahnya si Yuda, di rumah neneknya si Yuda ini guys. Oke, singkat cerita, akhirnya setelah selesai prepare, keesokan paginya berangkatlah mereka dengan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam gitu kan. Dan akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan di rumah neneknya si Yuda ini guys. Nah, jadi karena pada saat itu mereka nyampainya itu udah agak siang kan. Nah, jadi mereka ini memutuskan untuk mengemasi barang-barang mereka, ngerapihin barang-barang mereka nih guys. Akhirnya selesai dong. Nah, selesai mereka ngerapin barang-barang mereka. Nah, di situ sebelum mereka melakukan apapun, si Yuda ini berpesan kepada mereka bahwa ada satu larangan dan ada satu peraturan di rumah ini yang harus mereka patuhi dan harus mereka ikuti gitu. Jadi ini nggak boleh dilarang gitu kan. Nah, jadi si Yuda ini berpesan kepada mereka, "Lu bebas mau ngapain aja di sini gitu kan, terserah lu gitu kan, yang penting masih sopan gitu." Nah, cuma larangan di rumah ini ada satu pintu di area dapur yang nggak boleh dibuka. Nah, jadi ada satu pintu di area dapur yang nggak boleh dibuka sama mereka guys. Nah, jadi pada saat itu si Akma sendiri pun dia masih berpikiran positif dan nggak mau berpikiran yang aneh-aneh gitu kan. Masih oh ya udahlah gitu kan, mungkin itu halaman atau ruangan pribadi gitu kan. Nah, jadi ya udah deh gitu kan. Nah, ya udah, akhirnya setelah si Yuda menjelaskan dan si Yuda memberitahu kepada mereka untuk larangan itu, mereka memutuskan untuk main game sambil nunggu waktu azan zuhur berkumandang gitu kan. Nah, jadi akhirnya mereka pun main game nih guys, main game secara bergantian gitu kan, karena gamenya ini nggak bisa dimainin untuk rame-rame gitu kan. Jadi gamenya ini cuma bisa dimainin untuk 2 orang. Jadi mereka memutuskan untuk bermain game secara bergantian gitu kan. Nah, tapi saking asiknya mereka main game, mereka sampai lupa waktu dan akhirnya si Akma ini ingat gitu kan. Sampai si Akma ini
ngingetin ke teman-temannya dan ngomong, "Hey, udah mau zuhur nih," gitu kan. Nah, akhirnya di situ mereka stop lah main game gitu kan. Mereka stop main game dan mereka memutuskan untuk sholat zuhur berjamaah. Nah, singkat cerita, sholat zuhur lah mereka berjamaah. Selesai mereka sholat zuhur, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur siang sampai nunggu sore hari gitu. Nah, tapi pas mereka tidur, ternyata si Akma ini yang tidurnya paling pules, guys. Tidurnya ini paling pules, mungkin karena dia capek di perjalanan gitu kan. Akhirnya nih si Akma ini tidur paling pules nih ceritanya dia kan. Tidur paling pules, pas si Akma ini bangun, ternyata teman-temannya yang lain ini udah pada bangun duluan. Dan teman-teman yang lain ini udah selesai mandi. Nah, pada saat itu tuh udah bener-bener sore. Bahkan udah mau menjelang azan maghrib gitu kan. Akhirnya si Akma nih gerupukan gitu kan. Nah, dia panik dong. "Kok lu gak ada yang bangunin gua?" gitu kan, kata si Akma. Ya udah, akhirnya singkat cerita dia siap-siap bergegas untuk pergi mandi. Diambil peralatan mandi, diambil perlengkapan mandi kayak handuk, shampoo gitu kan, sabun gitu, pokoknya perlengkapan alat mandi dia. Dan akhirnya si Akma ini keluar dari kamar membawa peralatan mandi. Dan si Akma jalan menuju ke area dapur karena dia ini mau masuk ke kamar mandi gitu kan. Nah, pas si Akma ini buka pintu dapur, di situ si Akma mulai merasa kaget. Karena apa? Kenapa rumah semodern ini yang nggak ada bedanya dengan rumah-rumah pada umumnya gitu kan, tapi kenapa di area dapur ini yang dibiarkan kuno begitu aja tanpa renovasi apapun, bahkan sampai si lantainya pun masih menggunakan tanah. Jadi si lantainya ini belum dikeramik, guys. Si lantainya ini belum dikeramik gitu, masih tanah aja gitu. Nah, terus pas si Akma ini nengok ke arah kanan, di kepojokan kanan, dia mulai kaget di situ. Kenapa? Ternyata di pojokan kanan itu ada satu ranjang kosong yang dibiarkan terbengkalai begitu aja, guys. Nah, cuma di sini si Akma masih positive thinking karena di rumah neneknya si Akma pun sama. Jadi di area dapurnya memang ada ranjang bekas yang udah nggak terpakai, dibiarkan terbengkalai begitu aja gitu. Jadi oh ya udahlah gitu kan, di rumah nenek gue juga ada, jadi ya udahlah nggak aneh gitu kan, udah biarin aja gitu. Nah, akhirnya si Akma nih jalan lagi menuju ke kamar mandi. Tapi setelah dia jalan, dia nengok ke kiri, nengok ke arah kiri nih guys, ceritanya nengok ke arah kiri. Dan di situ si Akma mulai merasa heran lagi. Kenapa? Ternyata pas dia nengok ke arah kiri, di situ ada satu pintu yang kelihatannya tuh aneh banget. Kenapa anehnya? Jadi ini pintu tuh sengaja kayak sengaja ditutupin gitu, guys. Jadi posisi si pintu itu ditutupin sama lemari. Nah, kan di sini si Akma heran. Ini kenapa gitu? Kenapa kok pintu ini tuh ditutupin sama lemari gitu? Jadi kayak seakan-akan ini sengaja untuk ditutupin sama lemari gitu, biar nggak bisa dibuka gitu kan. Nah, akhirnya di situ si Akma pun inget. Oh berarti pintu ini nih yang nggak boleh dibuka sama si Yuda, yang tadi si Yuda berpesan. Akhirnya ya udahlah gitu kan, biarin aja gitu. Akhirnya masuk dia ke kamar mandi. Cuma pas dia mulai mandi, di situ si Akma mulai merasa was-was, mulai merasa cemas, dan mulai bulu kuduknya itu berdiri. Dia nih udah mulai nggak enak perasaannya. Karena apa? Pas si Akma ini mandi, si Akma ngerasa kayak ada seseorang yang sedang memperhatikan dia. Akhirnya si Akma pun nggak nyaman dong, dia mandi tuh dengan perasaan yang nggak nyaman karena waktu juga udah mau maghrib gitu kan. Si Akma nih akhirnya mandi nih dengan tergesa-gesa, mandi dia buru-buru gitu kan, dia langsung pakai shampoo, langsung sabunan gitu. Selesai dia handukan dan langsung pakai baju. Nah, handukan langsung pakai baju, dia bergegas untuk keluar dari kamar mandi. Pas si Akma keluar dari kamar mandi, di situ si Akma mulai pertama kalinya si Akma dikejutkan. Kenapa? Pas si Akma mulai keluar dari kamar mandi, dia kan keluar dari kamar mandi. Di situ dia lihat di ranjang kosong yang terbengkalai tadi, ternyata ada nenek-nenek berambut panjang putih itu di situ lagi tiduran. Tapi si Akma belum curiga, guys. Si Akma ini belum curiga sama sekali. Dia masih, oh ya udah, bahkan si Akma ini sempat kayak nunduk gitu kan, sebagai tanda dia menghormati orang tua gitu loh. Nah, cuma pas si Akma jalan, si nenek-nenek ini nih senyum ke si Akma. Dengan bola matanya si nenek ini tuh yang nggak pernah lepas dari si Akma.
Jadi kemanapun si Akma pergi, kemanapun si Akma ngelangkah, si bola mata ini tuh selalu ngikutin si Akma. Si bola mata nenek ini nih selalu ngeliatin si Akma, nggak pernah lepas itu dari si Akma. Akhirnya si Akma pun di situ mulai buru-buru untuk keluar dari area dapur, gitu kan. Mulai deh dia panik di situ, mulai panik deh dia di situ kan. Nah, dia di situ berencana untuk langsung nemuin si Yuda. Nah, dia nih mau langsung nanya nih ceritanya ke si Yuda nih. Niat hatinya dia nih mau langsung nanya ke si Yuda. Akhirnya setelah dia keluar dari area dapur itu, dia langsung nyariin si Yuda. Dan ternyata si Yuda ada di ruang tamu, lagi duduk sendirian sambil baca komik, guys. Nah, akhirnya singkat cerita si Akma pun langsung nyamperin si Yuda dong. Si Akma langsung nyamperin si Yuda dan langsung ngegor ke si Yuda, nggak pakai basa-basi lagi, nggak pakai babi bu aiu eo, langsung si Akma ini langsung to the point. Nah, si Akma langsung nanya ke si Yuda, Yud, gitu kan, kok lu nggak bilang kalau di sini ada nenek lu? Katanya di sini lu sendirian, gitu kan. Nah, di situ si Yuda kaget ngedenger pertanyaan si Akma. Akhirnya si Yuda pun malah nanya balik ke si Akma, kenapa lu nanya gitu, gitu kan. Dan si Yuda ini ngejawab, nggak ada siapa-siapa bro di sini. Di sini gue cuma sendiri. Nyokap bokap pun datangnya kan baru besok. Nah, akhirnya si Yuda pun menjelaskan ke si Akma, menjelaskan bahwa neneknya si Yuda ini sebenarnya sudah meninggal. Dan di situ si Akma langsung berpikiran, oh oke, fix, berarti nenek-nenek yang tadi gua lihat di area dapur yang lagi tiduran di ranjang kosong terbengkalai itu, berarti itu bukan manusia. Dan akhirnya si Yuda pun ninggalin si Akma sendirian di ruang tamu. Nah, jadi sama si Yuda nih, si Akma nih udah ditinggalin gitu kan. Jadi dia nih duduk sendirian di ruang tamu nih. Nah, pada saat itu udah selesai azan maghrib, bahkan udah lewat mungkin sekitar 30 menitan gitu kan, dan mungkin sekitar jam 6.30 atau udah mendekati ke jam-jam 7 gitu. Nah, di sini si Akma mulai merasakan gangguan-gangguan yang enggak sehat. Kenapa? Pas si Akma lagi duduk sendirian di ruang tamu, enggak sengaja dia ngedenger ada suara cewek di depan rumahnya si Yuda, guys. Akhirnya si Akma pun penasaran, ini suara siapa gitu kan. Nah, jadi si Akma nih mencoba untuk menyelidiki dan mau lihat ini siapa dan dari mana gitu loh arah suara ini gitu kan. Akhirnya si Akma jalan menuju ke depan rumah. Cuma sebelum dia keluar, di situ dia mau mencoba mengintip terlebih dahulu lewat jendela rumahnya si Yuda yang berada di area depan rumahnya si Yuda. Nah, jadi setelah dia ngintip dari jendela depan rumahnya si Yuda, ternyata sumber suaranya ini memang dari pas depan rumahnya si Yuda. Dan sumbernya ini dari pohon jambu yang ada di depan rumahnya si Yuda. Nah, jadi di depan rumahnya si Yuda ini ada pohon jambu, guys. Nah, ternyata sumber suara si perempuan itu adanya dari pohon jambu ini. Cuma suara rintihan si perempuan ini tuh kecil, guys. Kecil, bahkan nyaris nggak terdengar gitu kan. Nah, akhirnya setelah dia tengok kanan kiri itu nggak ada siapa-siapa. Itu aman-aman aja, guys. Aman-aman aja, itu nggak ada siapa-siapa. Cuma setelah si Akma mulai noleh ke arah atas pohon jambunya, kalian tahu apa yang dilihat sama si Akma di situ? Ternyata di atas pohon jambu itu ada Tante Kay. Bahkan si Tante Kay ini memang lagi ngeliatin si Akma. Seolah-olah si Tante Kay ini dia tahu kalau si Akma itu lagi ngeliatin dia dari balik jendela. Dan di situ si Akma kaget, langsung si Akma itu lari buat nyari teman-temannya yang lain. Sedangkan teman-temannya yang lain itu ada di ruang tengah. Nah, langsung dong si Akma lari buat nyamperin teman-temannya. Sesampainya si Akma di ruang tengah, nah si Akma udah nggak ngomong apa-apa nih. Si Akma nggak mau cerita apapun, dan si Akma nggak mau ngomong tentang apa yang dia lihat barusan. Karena si Akma ini nggak mau dia merubah suasana dan dia nggak mau merusak suasana. Jadi si Akma cuma duduk diem, gitu kan. Sempat duduk diem itu lumayan lama juga. Nah, akhirnya si Akma berinisiatif, oh ya udah deh, mendingan gue tiduran di kamar aja gitu kan. Nah, dengan tujuan si Akma mau pinjem handphonenya si Yuda. Nah guys, jadi
diceritakan oleh si Akma ini. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya si Yuda ini dari keluarga yang lumayan berada. Kenapa? Karena pada saat itu tuh jangan lagi handphone. Untuk kelas PS2 aja ya, untuk kelas PS2 aja pada saat itu udah tergolong barang yang mewah, jangan lagi handphone. Nah, sedangkan si Yuda dia udah punya PS2, dia udah punya handphone gitu kan. Oke. Berarti bisa kita simpulkan kalau sebenarnya si Yuda ini adalah anak yang berasal dari golongan keluarga berada. Nah, oke. Singkat cerita, akhirnya si Akma pun memberanikan diri untuk ngomong ke si Yuda buat pinjem handphonenya si Yuda nih, guys. Akhirnya dia ngomong, "Yud," gitu kan, "gue pinjem handphone lu dong, gue mau rebahan nih di kamar," gitu kan. Akhirnya sama si Yuda dikasih dong. Nah, setelah dikasih handphonenya si Yuda, akhirnya si Akma pun langsung jalan ke kamar untuk tiduran gitu kan, untuk santai-santai gitu kan. Nah, cuma pas dia sampai di kamar, karena dia masih merasa takut, karena dia masih ngerasa kaget dengan apa yang dia lihat tadi gitu, si Akma ini nggak mau nutup nih pintu kamar, guys. Jadi pintu kamar ini dibiarkan terbuka begitu aja gitu, dengan tujuan kalau gua ada apa-apa, ini anak-anak bisa lihat gua gitu kan, dan gua juga bisa lihat mereka, karena posisi si kamar ini tuh nggak jauh dari ruang tengah, guys. Nah, akhirnya pintunya nggak ditutup, masuklah si Akma ke kamar dan duduklah dia di atas kasur gitu. Setelah dia duduk di atas kasur, nah dia nih mulai kutak-atik HP-nya si Yuda dong. Dia kutak-atik HP-nya si Yuda gitu kan. Nah, melihatnya di situ dia mau play MP3 gitu kan. Cuma sebelum dia play MP3, dia lihat-lihat galeri dulu gitu ya. Pokoknya sama dia tuh dikutak-atik gitu kan, si handphonenya si Yuda ini gitu. Cuma pas dia lagi kutak-atik, ini tiba-tiba pundaknya si Akma ini mulai merasa berat. Cuman si Akma dia masih nggak mau berpikiran yang aneh-aneh. Dia masih mencoba untuk nggak peduli gitu. Cuma makin lama bukan cuman pundaknya si Akma yang mulai merasa berat, tapi bulu kuduknya si Akma itu mulai berdiri. Dan nggak lama setelah bulu kuduknya si Akma ini berdiri, di leher bagian belakang dia seperti ada hembusan angin. Cuma si Akma masih mencoba untuk positive thinking, mungkin ini angin dari luar gitu kan. Nah, cuma makin lama ini pundaknya si Akma semakin lama dia mulai semakin merasa berat gitu kan. Dan hembusan angin yang di lehernya ini mulai makin kerasa jelas gitu. Jadi makin lama udah bukan kayak angin lagi. Nah, di area bagian belakang lehernya ini makin lama itu malah seperti napas yang berhembus, bukannya seperti angin lagi gitu. Nah, di situ udah mulai beda tuh suasana hatinya si Akma ini sendiri. Dia di situ udah mulai nggak karuan, dan akhirnya si Akma ini mencoba untuk memberanikan diri buat nengok ke belakang, mau cari tahu ini sebenarnya ada apa di belakang gua gitu kan. Ini sebenarnya angin apa nih yang ada di leher bagian belakang gua gitu kan. Nah, akhirnya secara perlahan si Akma pun mulai mengumpulkan keberaniannya untuk menengok ke arah bagian belakang, guys. Tapi kalian tahu apa yang terjadi dan apa yang si Akma lihat setelah dia nengok ke bagian belakang? Jadi pas si Akma ini nengok ke arah belakang, ternyata di belakang dia ada sosok nenek-nenek tadi yang berambut panjang putih yang lagi tiduran di ranjang kosong yang di area dapur itu. Ternyata sekarang ada di belakangnya si Akma, tepat di belakangnya si Akma. Nah, di situ si Akma langsung diam mematung. Cuma si nenek-nenek ini nih senyum ke si Akma dengan tatapan mata yang begitu menakutkan. Di situ si Akma saking kagetnya dan saking takutnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa diem duduk mematung, nggak bisa ngomong apa-apa dan nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya setelah itu nggak lama kemudian si Akma masih syok, masih kaget, dan dia masih posisi mematung. Gak lama kemudian masuklah si Yuda ke dalam kamar. Dan di situ si Akma merasa sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat merasa berterima kasih kepada si Yuda. Akhirnya si
Si Yuda pun negor si Akma. Dan di situ si Akma bener-bener gilang. Untung lu masuk, Yud. Kalau lu nggak masuk gitu kan, dalam hatinya si Akma ini, kalau lu nggak masuk, gua nggak tahu deh apa yang bakal terjadi nih sama gua. Gua nggak tahu gua harus ngapain nih sekarang nih gitu kan. Gua nggak tahu nih sekarang nih gua nih lagi gimana. Dan di situ si Akma bener-bener merasa bersyukur, dan untuk pertama kalinya si Akma bener-bener merasa berterima kasih banget ke si Yuda. Nah, ternyata si Yuda masuk ke kamar itu mau ngajakin si Akma buat gabung lagi bersama mereka gitu. Nah, akhirnya si Yuda pun ngomong ke si Akma, "Ya Mak, kita kumpul lagi gitu kan. Kita main game, kita ngobrol-ngobrol gitu." Akhirnya si Akma pun ngikutin si Yuda untuk balik lagi ke teman-temannya yang lain. Cuma setelah si Akma ini duduk dan bergabung sama teman-temannya yang lain, gak lama kemudian si Akma kebelet pipis. Dan di situ si Akma dilema. Kenapa dilema? Karena kan posisi si toiletnya ini, si kamar mandinya ada di area dapur, guys. Dia mau pipis ini dia takut sebenarnya gitu. Cuma ya gimana gitu kan? Mungkin dalam pikiran si Akma, gue kebelet pipis, gue mau pipis gue takut. Gue nggak pipis, gue sakit nahan gitu kan. Nah, akhirnya si Akma pun mulai nanya nih ke teman-temannya yang lain gitu kan, kalian ada yang mau ke kamar mandi nggak gitu kan. Akhirnya teman-temannya pun menjawab dengan serentak, enggak, kita nggak ada yang mau ke kamar mandi. Nah, di situ si Akma aduh gimana nih gue gitu kan. Nah, akhirnya nggak lama kemudian ada salah satu temannya si Akma yang kita sebut aja si Jali ya guys. Nah, akhirnya si Jali ini nih ngomong ke si Akma, loh bukannya si Andri tadi lagi ke kamar mandi ya gitu kan. Kan si Andri tadi lagi ke kamar mandi, lagi buang air kecil gitu, lagi pipis dia. Nah, di situ si Akma merasa senang, merasa kegirangan nih. Oh, syukur deh gitu kan, jadi gue ada temannya gitu. Setelah ngedengar si Jali ini bilang kalau si Andri ini ada di kamar mandi, dia lagi pipis, akhirnya tanpa basa-basi si Akma langsung jalan buat menuju ke kamar mandi. Karena dia merasa dia di situ ada temannya, jadi gue nggak takut nih gitu kan, karena gue ada temannya. Cuma pas si Akma lagi buka pintu dapur, ternyata si Andri udah keluar dari kamar mandi, guys. Udah keluar dari kamar mandi, dan dia ini dengan santainya dia jalan. Cuma di situ si Akma merasa bingung dan merasa heran. Karena apa? Si Andri wajahnya pucat. Nah, si Andri yang si Akma lihat ini wajahnya pucat, guys. Dia jalan santai dengan mimik wajah yang pucat, dan akhirnya mereka berpapasan. Pas mereka berpapasan, si Akma ini nanya ke si Andri, udah kelar loh Dri gitu kan. Nah, cuma si Andri ini nggak ngerespon apapun. Si Andri diem, bahkan nggak jawab. Si Andri cuma lewat dan ngelewatin si Akma. Nah, di situ si Akma mulai merasa kebingungan, ada apa nih sama si Andri gitu kan. Akhirnya si Akma memberanikan diri buat masuk ke kamar mandi sendirian. Cuma sebelum dia memutuskan untuk masuk ke kamar mandi sendirian, si Akma ngecek dulu kondisi di sekitar dapur ini, guys. Kira-kira aman gak nih? Akhirnya dia pun mencoba untuk nengok kanan kiri gitu kan. Nah, si Akma mulai nengok dia kanan kiri. Akhirnya nggak ada apapun itu. Aman dong. Ya, aman nih gitu kan, nggak ada apa-apa. Ya udah deh, langsung si Akma seret masuk ke kamar mandi, lari dia langsung masuk ke kamar mandi. Nah, buka celana lah dia, karena dia mau pipis kan. Pas dia lagi pipis, di situ si Akma ngedenger ada suara deheman laki-laki. Ngerti dehem nggak? Dehem tuh kayak semacam nah kayak gitu kan, kurang lebihnya seperti itulah gitu kan, kayak gitu. Nah, tapi di situ si Akma dia nggak kaget dan dia nggak takut gitu kan, dia malah kegirangan. Karena apa? Oh, karena dia mikir gini lah, oh mungkin ini ada temennya nih yang mau ke kamar mandi gitu kan, yang mulai masuk ke area dapur gitu kan. Nah, di situ malah si Akma nggak berpikiran yang aneh-aneh, karena dia berpikir bahwa di situ mungkin ada temannya yang mau masuk ke kamar mandi. Cuma sampai si Akma selesai buang air kecil, nggak ada satu orang pun yang mau masuk ke kamar mandi. Nah kan, nggak ada nih sampai si Akma selesai pipis,
nggak ada orang yang masuk ke kamar mandi. Jadi tetap si Akmal sendirian aja gitu kan. Nah, akhirnya si Akmal langsung pakai celananya dan dia langsung keluar dari kamar mandi. Setelah dia keluar dari kamar mandi, dia mencoba untuk mencari suara yang tadi dia dengar. Setelah dia keluar dari kamar mandi dan dia baru berjalan beberapa langkah, di situ dia kaget setengah mampus, guys. Di situ dia kaget setengah mampus karena apa? Pas dia lagi jalan, di situ ada sosok bayangan hitam besar tinggi. Dan di situ lagi-lagi si Akmal dibikin senam jantung. Kagetnya si Akmal di situ dan ketakutannya di situ si Akmal setengah mampus, guys. Nah, akhirnya dengan paniknya si Akmal, sebelum dia lari mau meninggalkan area dapur dan ke area kamar mandi ini, dia sempat ngelirik dulu ke arah ranjang kosong tadi. Kira-kira nih ada nenek-nenek nggak nih gitu kan? Kira-kira aman gak nih gitu? Nah, sebelum dia lari nih, si Akmal ini menyempatkan diri, dia mau ngelirik dulu gitu kan. Nah, tapi setelah dia ngelirik keranjang kosong tadi, ternyata aman, guys. Aman, nggak ada si nenek-nenek tadi. Dan di situ dia langsung lari becir terburu-buru buat keluar dari area dapur itu, guys. Setelah dia keluar dari area dapur itu, dia langsung nyamperin teman-temannya yang lain. Dia duduk langsung di situ. Dan di situ teman-temannya lagi pada happy-happy, lagi pada bercanda-bercanda, lagi ngobrol, lagi ketawa-ketawa gitu kan. Ya udah, di situ si Akmal mencoba untuk menenangkan diri dan mencoba untuk berbaur sama mereka. Cuma di sini masih nggak selesai lagi keheranannya si Akmal. Karena apa? Dari teman-temannya yang lain yang pada happy, yang pada bercanda, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol gitu kan. Tapi si Andri ini masih memasang wajah yang pucat pasif, tanpa ada ekspresi apapun. Jangan lagi senyum, ngomong aja enggak. Jadi si Andri ini masih cuman tetap diem dengan wajah yang masih pucat pasif. Nah, akhirnya waktu pun gak terasa nih guys ceritanya. Mereka ngobrol sampai akhirnya larut malam. Mungkin pada saat itu mungkin sekitar jam setengah 12 atau jam setengah 1 malam ya guys ya. Dan di situ akhirnya mereka memutuskan untuk tidur sama-sama di ruang tengah. Jadi tidurnya ini mereka memutuskan nggak tidur di kamar. Jadi mereka memutuskan tidurnya ini di ruang tengah guys. Nah, oke, selesai lah. Akhirnya mereka pun prepare ngambilin kayak kasur lantai, bantal gitu kan, selimut dan apa segala macam perlengkapan untuk tidur. Akhirnya mereka di tengah rumah itu mereka menggelar kasur lantai. Nah, cuma di sini si Akmal apes lagi guys. Kenapa? Jadi si Akmal ini pas dia tidur, dia kebagian posisinya itu yang paling pojok. Posisi paling pojok yang dekat ke pintu dapur. Nah, jadi si Akmal tidur ini nih akses untuk masuk ke dapur gitu. Jadi memang udah dekat ke pintu dapur gitu, guys. Nah, di situ si Akmal mulai merasa nggak tenang, guys. Udah mulai merasa nggak tenang dan di situ pun si Akmal sendiri yang nggak bisa tidur. Akhirnya teman-temannya satu persatu mulai tumbang dan mulai pada tidur, tapi si Akmal masih belum bisa tidur. Dan posisinya saat itu si Akmal nggak bisa menjangkau si Andri. Karena apa? Si Andri waktu itu pas tidur posisinya dia ada di tengah-tengah. Nah, jadi si Akmal nih kan dia di pojok, si Andri adanya di tengah. Jadi si Akmal nggak bisa menjangkau si Andri nih, gitu kan. Nah, si Akmal nih bener-bener gelisah dan bener-bener dia nggak bisa tidur guys. Padahal dia ini udah berusaha untuk memejamkan matanya, tapi dia tetap nggak bisa tidur. Akhirnya dia melek dan dia cuma ngeliat ke langit-langit rumah. Tapi tetap si Akmal nggak bisa tidur. Tapi di situ si Akmal ini cuma bilang di dalam hatinya, saya di sini hanya bertamu dan saya di sini hanya mengunjungi teman saya. Dengan niat saya di sini untuk menginap selama 2 hari. Jadi saya di sini berharap untuk tidak pernah melihat apapun yang memang sebenarnya tidak pernah mau saya lihat. Karena niatnya saya di sini hanya untuk bertamu dan saya hanya ingin mengunjungi teman saya,
gitu kan. Nah, jadi si Akma ini di dalam hati ini bilang, ya udah deh lu gitu kan, lu jangan ganggu gue gitu kan. Gue di sini nih cuma namu gitu kan, gue cuma bertamu dan gue cuma mengunjungin teman gue doang nih si Yuda gitu. Jangan pada usil deh gitu, karena sebenarnya si Akma sendiri pun nggak mau ngeganggu mereka orang yang ada di situ gitu. Walaupun emang sebenarnya si Akma ini pun udah tahu pasti di rumah ini nih ada hantunya gitu kan. Nah tapi si Akma ini berharap, dan si Akma ini mungkin mencoba berbicara berbicara ke mereka gitu kan, berbicara ke mereka, lu jangan ganggu gue deh gitu kan, gue di sini kan cuma namu gitu. Nah tapi ternyata salah besar guys. Kenapa? Setelah itu si Akma mulai mendapatkan gangguan yang lebih ekstrim lagi. Jadi pas si Akma ini lagi berusaha untuk tertidur dan berusaha untuk memejamkan matanya sampai dia tertidur, ternyata di situ dia nggak bisa tidur, dan ternyata di situ dia malah mendapatkan gangguan yang lebih ekstrim lagi. Pas si Akma lagi memejamkan matanya, si Akma di situ mulai mendengar ada suara langkah-langkah kaki. Cuma langkah kaki ini nih seperti kaki basah yang terkena air gitu kan. Jadi yang harusnya kayak tek 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 gitu kan. Jadi ini tuh kayak suara kaki basah yang kena air gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak sendal yang kena air, gimana sih guys? Jadi kayak cepak cepuk gitu kan suaranya kan. Jadi nggak kayak langkah kaki biasa gitu kan. Nah, cuma posisi pada saat itu si Akma masih berusaha untuk tidak peduli dengan apa yang dia dengar. Dia masih nggak peduli, dia masih berusaha untuk tidak memperdulikan apapun itu gitu. Dan dia masih berusaha untuk tidur. Tapi ternyata semakin lama dan semakin lama suara langkah kaki itu pun semakin banyak terdengar dan makin sering terdengar. Nggak lama setelah itu, bukan cuma suara langkah kaki yang si Akma dengar, akhirnya suara langkah kaki pun dibarengi dengan suara ketawa-ketawa anak kecil yang seolah-olah si anak-anak kecil ini nih lagi bercanda. Jadi si Akma dengar ini bukan cuma suara langkah kaki, tapi ada suara anak-anak kecil juga yang seolah-olah si anak-anak kecil ini nih lagi bercanda. Jadi suara si langkah kakinya ini berbarengan dengan suara anak-anak kecil yang lagi bercanda. Nah, padahal di situ si Akma ini udah mulai berharap sebelum dia tidur, jangan pernah gue ngelihat apapun lagi atau gue dengar apapun lagi gitu kan, please. Tapi ternyata salah. Ternyata setelah itu si Akma malah makin mendapatkan gangguan yang lebih ekstrim lagi dari para penunggu rumah neneknya si Yuda ini, guys. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan kalian suka dengan ceritanya, tapi jangan lupa untuk kalian jangan lupa lanjutin nonton ceritanya di part 2-nya ya guys. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya biar aku nambah semangat lagi untuk bikin videonya, dan aku nambah semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Dan juga untuk kalian yang punya pengalaman-pengalaman yang berbau dengan mistis, kalian mau berbagi ke aku, boleh banget guys. Kalian boleh DM ke Instagram aku, Bayu_Dewanto308. Nah, jadi nanti cerita kalian akan aku buatkan video dan akan aku bagikan ke teman-teman semua di sini. Dan terakhir dari aku, jangan lupa nonton lanjutan ceritanya di part 2-nya ya guys. And sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.